Pujilah nama Tuhan Yesus. Pagi ini kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa di Victorious Devotion oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, kita mengucap syukur untuk pagi ini. Bersama-sama kita akan membaca firman dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami boleh datang kepadamu dan menyerahkan seluruh keberadaan kami lagi dalam tangan Tuhan. Mari sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami mau mendengar suaramu dan merenungkannya. Urapi hambamu, urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup, yang menjadi kekuatan, yang menjadi penolong, dan menjadi Tuhan arah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus melangkah dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil kembali dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kita terus berbicara tentang jemaat yang ada di Philadelphia, Bapak Ibu ya. Dan tema yang saya berikan untuk renungan pagi ini adalah menang karena Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat ini, di ayat yang kita baca ini, jelas ada musuh, ada jemaah iblis yang datang, yang ada di Philadelphia, yang coba menyerang, bahkan ingin menghancurkan jemaat Tuhan. Tapi kita melihat di sini ada campur tangan Tuhan nyata sungguh bekerja dalam kehidupan umatnya. Bahwa tadi kita perhatikan, akan kuserahkan kepadamu. Aku akan menyuruh mereka datang. Lalu aku membuat mereka mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi sangat jelas, memang ada tantangan, ada peperangan, perlawanan dari jemaah iblis yang mengaku dirinya orang-orang Yahudi, yang mengaku bahkan sekarang orang-orang percaya kalau di zaman kita, mengaku bahkan hamba-hamba Tuhan ya, yang menyampaikan kebenaran. Tetapi mari kita lihat di Philadelphia ini, akhirnya Tuhan sendiri yang akan bukakan itu, dan Tuhan sendiri akan campur tangan sehingga membuat mereka akhirnya datang dan tersungkur di hadapan jemaat Tuhan yang benar, orang-orang yang percaya, yaitu jemaat yang ada di Philadelphia. Dan mereka datang mengaku bahwa wah, benar memang Tuhan mengasihi jemaat Philadelphia. Kenapa? Karena menuruti, yang kalau kita yang baca ayat yang ke-8 yang di atas, karena menuruti firman Tuhan, karena tidak menyangkal nama Tuhan ya. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang berperkara, Tuhan sendiri yang berperang ganti umatnya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemenangan yang dialami oleh jemaat yang ada di Philadelphia juga kita yakini dan bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita, jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, menghadapi semua masalah, menghadapi semua musuh-musuh ya, peperangan rohani yang begitu luar biasa, yang maha dahsyat. Di akhir zaman ini semakin luar biasa peperangannya. Musuh-musuh coba menyerang kita dari berbagai arah, dengan berbagai aspek, dari berbagai aspek kehidupan kita. Tetapi mari kita meyakini bahwa bersama dengan Tuhan kita menang. Seperti jemaat yang ada di Philadelphia, menang karena Tuhan.
Ya, Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, King James-nya, bahwa in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Jadi benar-benar kita bahkan bukan hanya sekedar pemenang, winner, dalam bahasa Inggrisnya conquerors, penakluk. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih daripada penakluk, bukan hanya sekedar pemenang, winner, tetapi conquerors itu lebih, penekanannya lebih luar biasa lagi daripada seorang winner. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lebih daripada pemenang bersama dengan Dia. Jadi kita akan menang. Ayo, jangan lemah, jangan putus asa, jangan mau ditekan sedemikian, diintimidasi sehingga kita tidak lagi seakan nggak mampu mengadakan perlawanan. Kalaupun situasinya demikian, ingat ada Tuhan bersama dengan kita. Yang terpenting kita menuruti firman-Nya, tetap taat, tekun, terus andalkan Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan berperang ganti kita. Terlalu banyak ayat-ayat di firman Tuhan dari perjanjian lama sampai rasul-rasul di perjanjian baru. Orang-orang hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan mengalami bahwa Tuhan sendiri yang berperang ganti kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat-ayat, beberapa ayat, contohnya ya, Ulangan 3 ayat 30, Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Bahasa Inggrisnya, the Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Bahkan kita diam dengan tekun, dengan damai. Ya, kita diam dengan damai. Diamnya itu dengan dalam keadaan tenang. Bapak Ibu, Tuhan yang berperang ganti kita. Yuk, mari, segala sesuatu yang kita hadapi, musuh mungkin banyak di hadapan kita, ya. Kalau lagunya yang lagu tentang tantangan itu, banyak menghadapi musuh kita, 1000 bahkan menghadapi kita dari berbagai arah, tetapi semuanya akan rebah di kiri dan di kanan kita, tapi kita tetap berdiri. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Yosua 23 ayat 10, salah satu ayat yang lain. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ya, jadi mari kekasih Tuhan, yakini bahwa Tuhan sendiri yang menjanjikan kemenangan buat kita, Bapak Ibu. Jadi mari kita kuatkan kehidupan kita, jangan menjadi lemah, jangan menjadi lesu, dan putus asa menghadapi semua masalah, bahkan peperangan yang harus kita hadapi. Karena apa? Karena Tuhan yang berperang ganti kita, dan pasti ketika Tuhan berperang ganti kita, kita nggak mungkin kalah, kita pasti menang, dan kita bahkan lebih daripada pemenang tadi, ya. Bapak Ibu, yuk mari kita mengucap syukur. Dan kita terima firman Tuhan, yakini, hidupi, dan alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kamu lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi ini. Sungguh membangkitkan iman di hati kami, dalam hidup kami, bahwa kami bersama dengan Tuhan. Dan apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, kami percaya bahkan ada serangan-serangan dari kuasa kegelapan, dari musuh-musuh kami percaya semuanya Tuhan kami akan hadapi, dan kami akan menang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada peperangan yang terhebat yang tidak akan dapat dikalahkan, dimenangkan oleh Tuhan. Tidak ada satu sakit penyakit apapun juga yang terlalu parah yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu rumit yang tidak dapat diselesaikan dan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Dan tidak ada satu kebutuhan yang terlalu besar
yang tidak dapat dipenuhi oleh Tuhan, karena kami tahu Allah yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada bersama dengan kami, yang sangat mengasihi kami, dan yang akan berperang ganti kami dan memberi kami kemenangan yang gilang gemilang dalam nama Yesus. Terjadilah dalam setiap hidup kami, orang percaya, jemaat Tuhan di GB Victory, Victorious Devotion yang setia, yang mendengarkannya dan melakukannya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat seluruh keberadaan kami ke depan. Engkau yang akan terus senantiasa setia mendampingi kami dan memberi kami kemenangan. Berkati seluruh umat Tuhan, berkati seluruh gereja Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia juga akan terus mengalami pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.